Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan sepintas berkaitan dengan ilmu tajwid. Tajwid secara harfiah bermakna melakukan sesuatu dengan elok, indah atau bagus. Dalam bahasa Arab, tajwid berasal dari jawada, yang dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran atau kitab yang lainnya, seperti kitab-kitab yang berbahasa Arab, dan juga ada hadis, atau mungkin juga kitab-kitab yang lain yang berbahasa Arab lainnya. Semuanya harus diucapkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ada beberapa unsur pokok yang banyak dibahas di dalam ilmu tajwid. Pertama, makharijul huruf, yaitu tempat keluar masuknya huruf. Yang kedua, sifatul huruf, yaitu cara pengucapan huruf. Yang ketiga, ahkamul huruf, yaitu hubungan antar huruf. Yang keempat, ahkamul maddi wal qasr, yaitu panjang dan pendeknya ucapan. Yang kelima, ahkamul waqaf wal ibtida, yaitu memulai dan menghentikan bacaan. Dan terakhir, berkaitan dengan al-khot al-usmani. Saya ulangi, ilmu tajwid ialah menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna dari tiap-tiap bacaan ayat Al-Quran. Para ulama menyatakan bahwa hukum bagi mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah, tetapi mengamalkan ilmu tajwid itu ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang mukallaf atau dewasa. Jadi dasarnya, hukumnya bahwa mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah dan mengamalkannya adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan, tartil, pelan. Maksudnya berdasarkan ilmu tajwid. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya dengan cara mempelajari atau menggunakan ilmu tajwid. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu an, yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia ditanya tentang bagaimana bacaan dan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab, "Ketahuilah bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, kemudian tidur yang lamanya seperti ketika dia sholat tadi. Kemudian baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika dia tidur tadi. Kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika dia sholat tadi hingga menjelang subuh. Kemudian dia, maksudnya Ummu Salamah, mencontohkan cara bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan atau mengucapkan huruf-hurufnya satu persatu. Hadis nomor 2847, Jami' Tirmizi. Dalam dalil ijma ulama, para ulama dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang telah sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah sesuatu yang fardu dan wajib. Sebelum saya menjelaskan dasar-dasar ilmu tajwid yang lain, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan tentang bagaimana hukum ta'awuz dan basmalah. Isti'azah atau ta'awuz adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedangkan basmalah merupakan lafaz dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada isti'azah atau ta'awuz, ada basmalah. Untuk membaca ta'awuz dan basmalah itu, bahkan untuk membaca surat ada 4 cara yang dapat kita lakukan. Pertama, memutuskan isti'azah, yang dimaksud adalah berhenti, kemudian baru membaca basmalah. Kedua, menyambungkan basmalah dengan surat tanpa berhenti. Ketiga, membaca isti'azah dan basmalah terus-menerus tanpa berhenti. Dan yang keempat, membaca isti'azah, basmalah, dan awal surat terus-menerus tanpa berhenti. Itu cara-cara bagaimana cara membaca ta'awuz, basmalah, dan surat. Misalnya seluruhnya diputuskan atau qat'ul jami', yaitu ta'awuz, basmalah,
dan surat dibaca terpisah-pisah, yaitu tidak diwasolkan atau tidak disambung. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf atau berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf lagi, baru membaca surat. Misalnya, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Cara yang kedua, waslul jami', seluruhnya disambung atau diwasolkan, yaitu ta'awuz, basmalah, dan surat dibaca bersambungan. Juga huruf terakhir dari ta'awuz, yaitu mi dari ar-rajim, dibaca dengan berbaris atau sesuai dengan barisnya. Begitu pula huruf terakhir dari basmalah, yaitu mi dari kata ar-rahim, dibaca berbaris menurut barisnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mulai dari ta'awuz, basmalah, dan surat dibaca bersambungan. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Saya ulangi. Nah, ini membutuhkan napas yang panjang memang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu kalau diwasol, disambung dari ta'awuz, basmalah, dan surat. Cara yang ketiga, di mana basmalah disambung dengan surat, ta'awuz diwakafkan, dihentikan. Jadi ta'awuz stop, off, kemudian basmalah tapi diwasolkan dengan surat. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Atau dalam surat Al-Fatihah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu untuk ayat-ayat seterusnya. Jadi yang ketiga, sudah ada 3 tadi. Masuk yang keempat, ta'awuz disambung dengan basmalah, tidak sambung dengan surat. Jadi ta'awuz sambung dengan basmalah, stop atau waqaf, berhenti, baru surat terpisah.
Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Baru kita baca surat. Apa saja, misalnya Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Empat cara juga membaca basmalah di antara dua surat. Tiga daripadanya adalah harus, dan satu lagi adalah tidak harus. Yang harus adalah pertama, memisahkan basmalah dengan surat. Yang kedua, menghubungkan basmalah dengan awal surat. Dan yang ketiga, menghubungkan kesemuanya. Bacaan bagi yang tidak harus dilakukan adalah menghubungkan akhir surat dengan basmalah, lalu berhenti, kemudian barulah membaca surat yang seterusnya tanpa basmalah. Bagaimanapun, tidak harus membaca demikian karena ditakutkan ada yang menganggapnya bahwa basmalah adalah salah satu ayat daripada surat yang sebelumnya. Misalnya surat, kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti, baru Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang kedua, basmalah disambung dengan awal surat kedua. Akhir surat ke-1 dihentikan atau diwakafkan. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, wakaf. Baru kita masuk surat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu yang kedua. Yang ketiga, akhir surat 1 disambung dengan basmalah. Akhir basmalah disambung dengan awal surat kedua. Akhir surat ke-1 misalnya ini disambung. Walam yakul lahu kufuwan ahadu bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahadu bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi nyambung dari akhir surat ke-1 disambung dengan basmalah, akhir basmalah disambung dengan awal surat kedua. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Ikuti video-video saya selanjutnya tentang ilmu tajwid.
Jangan lupa ya, like and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.